Hmm, kan mantep banget ya. Perpaduan antara legit, gurih, wangi itu meletus. Biar enak banget. Halo, halo, Villovers semua, apa kabar? Sehat-sehat ya, harus selalu sehat, apalagi dalam keadaan apapun tetap juga harus semangat. Dan jangan lupa bahagia. Hari ini saya akan bawakan satu masakan yang simple, sangat populer, tapi nggak semua orang bisa memasaknya enak. Oke, mari kita memasak, yaitu semur ayam kentang soun ya. Langsung aja, yang pertama saya akan haluskan, yaitu bumbu yang akan kita haluskan. Pertama, ini ada kemiri dan bawang merah ya. Nah, kita masukkan itu kemiri dan bawang merah, kita kasih air ya. Baru kita blender sekarang. Bumbu yang dihaluskannya sudah siap ya. Kita letakkan dulu di sini. Kita akan tumis dulu, yaitu bawang putihnya ya. Oke, kita buka alatnya. Ini alat dari Vicenza, semua tahu ya. Bentuk-bentuk alat dari Vicenza itu memang gemesin dan kekinian banget. Ini namanya Vicenza panci ulir ya. Memiliki lapisan keramik anti lengket sehingga mudah untuk dibersihkan. Dan penggunaannya di segala jenis kompor, induksi, kompor gas, dan kompor listrik semuanya bisa. Tersedia dalam 3 warna, merah yang saya gunakan, hijau, dan copper ya. Nah itu warna-warna cantik, warna-warna tren semua saat ini. Oke, kita masukkan yaitu minyak goreng. Kita nyalakan. Dah. Apinya. Nah, ini kita akan tumis bawang putihnya. Oke, bawang putihnya dulu kita tumis. Nah, ini kalau warnanya mau rata, aduknya juga harus bagus ya. Diaduk dulu seperti ini. Tapi kalau untuk cincang, ini sudah kepanasan minyaknya. Tapi kalau untuk rajang masih bisa. Bumbu halus juga masih bisa ya. Oke, ini lihat ya, sudah mulai keemasan. Kita siapkan bumbu yang halus. Aduk terus. Menurut saya ini kalau buat semur kurang kuning, sedikit lagi. Nah, ini baru bagus. Ini finish ya. Untuk bawang putih sudah tidak bisa diperbaiki lagi kalau sudah ada cairan masuk seperti ini ya. Kita aduk sekarang sampai dia berminyak kembali ya. Tuh. Ini minyaknya sudah mulai terlihat, tapi kadar airnya masih tinggi. Dilihat pertama dari asap, kedua dari warna putih-putih yang masih ada. Kalau dia perubahan warna putihnya itu cepat menjadi kuning, berarti kadar airnya sudah menghilang. Ini harus diaduk aja supaya semua bagian yang ada di dalam yang kita tumis itu merata. Nih, nah ini sudah bagus nih. Sedikit lagi tapi bisa lebih bagus, ini cuma detik nih. Jangan sampai dia kecoklatan. Tuh aromanya udah bagus, masuk dia. Karena di ayam itu ada cairan, dia bisa memberhentikan proses dari pematangan bumbu. Kita aduk. Ini sampai berubah warna dulu. Kalau dia tidak berubah warna, ini langsung masuk kecap, masuk air, ya udah. Amis dari ayamnya ini keluar nanti di semurnya. Nah, tiba-tiba nanti di bawahnya itu dia agak browning kan? Begitu dia agak browning ya, dia akan menambah gurih alaminya ya. Ini rempah juga sudah bisa masuk, kena dengan minyak ya. Sebelum ayam boleh, sekarang juga boleh. Ini masih tidak ada kadar air. Kalau pala harus dipecahkan ya. Ya. Nah, ini kita lihat dia sudah ada yang kecoklatannya belum? Supaya gurih alaminya keluar. Tuh, ini ya. Sudah ada yang kecoklatan gini. Kenapa? Coklat ini nanti hilang, tapi dia rasa amisnya sudah berkurang. Nah, ini kita aduk.
rempahnya belum kena tuh ya, sudah pada browning, itu gurih alaminya keluar ya. Jadi kita nggak usah pakai apa-apa. Kalau kita sudah benar-benar bisa seperti ini, tuh bumbunya juga tidak hangus ya. Kecap harus kena dinding seperti ini, karena dinding yang paling luar ini adalah yang paling panas ya. Dia harus berbuih. Kalau dia sudah berbuih halus dan sudah caramelize, itu poinnya juga nambah untuk semur ya. Ini sedikit lagi nanti gurihnya akan keluar dengan baik ya. Nah, kita harus sabar. Gosong mas nanti enggak, bisa tercium kok. Mana yang gosong, mana yang sudah berubah ya. Sedikit lagi, boleh sekali. Jangan diaduk dulu ya, supaya kecapnya tidak terhalang dulu matangnya. Nih buihnya sudah mulai bagus ya. Nah, aroma botolnya sudah hilang ya, aroma kecap yang keluar dari botolnya sudah hilang, baru kita aduk. Nih ya, tuh. Tapi kalau buat ayam kecap, beda lagi ya, sama semur ya. Bau aroma ayam potongnya sudah hilang, baru air pertama masuk. Ini air pertama juga ada fungsinya. Setiap masakan kalau ditanakkan itu rasanya berbeda dengan langsung kita memasukkan untuk kuah. Nah, di sini harusnya semua bumbu itu masuk. Bumbunya apa aja? Di samping tadi yang sudah kita haluskan sama yang kita rajang, itu ternyata ada garam ya. Garamnya 1 sendok teh. Karena ini ayamnya mau dibumbuin ya. Ladanya setengah sendok teh. Kalau semur harus terasa ladanya ya. Kalau mau dikasih misalkan seperti bumbu jamur itu silakan. Nggak dikasih udah pasti enak kok ya. Oke, kita aduk dulu. Oke, ini kita diamkan sampai minyaknya terlihat lagi ya. Baru nanti habis itu kuah ya. Tuh. Nah, ini kita diamkan sampai apa? Sampai kadar airnya habis dan minyaknya terlihat lagi, baru kita masukkan air buat kuah. Ini sebetulnya kentang sudah bisa masuk ya. Kentangnya biar ada cita rasa. Oke, apinya pakai api sedang ya, jangan api besar. Oke. Nah, ini sebaiknya kalau kita menanakkan, apalagi untuk daging ya, untuk daging karena di sini ada kentang ya. Jadi saya tutup ya supaya di dalam ini tingkat panasnya lebih tinggi. Kita tunggu sampai kadar airnya habis, minyaknya kelihatan, baru kita siapkan air untuk kuah ya. Jadi harus bisa dibedakan mana untuk menanakkan, mana untuk kuah. Dari aroma yang keluar dari lubang ini kita bisa cium ya bahwa ini aroma semua bumbu dan kecapnya sudah betul-betul tanak ya. Dan minyaknya sudah mulai terlihat tuh ya. Seperti ini minyaknya. Warnanya juga sudah mulai cantik, baru kita masukkan air ini yang untuk kuah ya. Kalau misalkan soto, misalkan jumlahnya banyak, tapi ininya sudah enak. Ayamnya juga udah meresap dengan baik sampai ke tulang bahkan enaknya ya. Oke, kita masukkan ini buat apa namanya kuahnya. Nanti kuahnya seperti yang kita inginkan. Mau agak encer, mau agak kental, mau apapun silakan ya. Tapi yang penting ini prosesnya sudah benar ya. Seperti ini. Baru nanti kita masak. Ini tutup ya, karena ini saya untuk mematangkan kentangnya aja. Sampai nanti kuah yang kita inginkan. Saya akan bikin ini tidak terlalu encer ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Khairudin. Stay tune terus ya. Sempurna dalam keanggunan. Nih aromanya sudah enak banget ya. Tuh semurnya sengaja saya tidak terlalu kental karena saya menggunakan soun ya. Ini kita ambil daun salamnya. Nah baru sounnya masuk ya. Ini waktu karena sounnya sudah matang, ini tinggal dicampur aja dengan kuahnya ya. Tuh, udah siap untuk kita hidangkan sekarang semurnya. Tuh aroma rempahnya juga bagus ya. Ya, oke. Baru kita sekarang hidangkan.
Nih, sekarang saya juga mau ambil buat saya cicip nih. Kentangnya, kemudian ayamnya. Wow, nih. Saatnya kita coba. Lihat ya. Aromanya, rempahnya cuma sedikit tapi sudah keluar dengan baik ya. Baik itu kayu manis, juga cengkeh, juga palanya. Ladanya juga keluar dengan baik ya. Kan? Mantep banget ya. Perpaduan antara legit, gurih, wangi itu meletus. Biar enak banget. Terus kemudian kentangnya juga sudah matang sampai ke dalam seperti ini ya. Oke, kita kasih garnish sekarang ya. Biar cantik. Nah, ini sudah selesai semur ayam kentang sounnya. Simple pembuatannya, tapi banyak rahasia di dalam sini untuk mendapatkan semur yang cita rasanya sangat enak ya. Dan selalu saksikan step by stepnya, juga tips juga metodenya. Nah, buat kalian yang mau punya cookware yang seperti saya gunakan hari ini, langsung aja cek Instagramnya @tokovicenza, @vicenzaofficial, dan TikToknya @vicenzaofficial, atau websitenya di www.tokovicenza.com. Kalau ada yang di Jakarta atau pas berlibur, kalau pengen puas melihat semua koleksi dari Vicenza, baik piring saji maupun apapun termasuk alat masaknya, langsung aja datang ke showroomnya di Sunter, Jakarta Utara. Yang belum bisa datang ke showroomnya, bisa juga melihat koleksi-koleksi atau berbelanja di toko-toko kesayangan di kota Anda. Nah, untuk yang request resep, silahkan isi kolom komentar di bawah sini resep yang diinginkan. Kalau misalkan lupa judulnya atau lupa dengan apa namanya, silahkan ciri-ciri dari resep tersebut ya. Bisa menggunakan daging atau menggunakan ayam, ikan, dan sebagainya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting banget kalau kita mengupload resep-resep yang baru, tips dan metode yang perlu untuk mendukung masakan itu menjadi enak, kalian orang pertama yang tahu. Saya Rudi Khairuddin pamit dulu, dan kita pasti jumpa kembali di Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Sampai jumpa, dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com, dan juga di TikTok @vicenzaofficial, dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial, atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Viewers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya. Masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.